4 juta untuk apa? Untuk PCR 3 kali aja paling enggak udah 2,7, nanti tidak malah membebani, enggak. Di sini saya sekali lagi, saya nggak mau ada kepala satker PPK nanti bukan tanggung jawab saya, nanti sampaikan ke Pak Pradah atau ke saya. Jadi kalau ada yang mengeluarkan itu nggak boleh. Itu dicatat ya Pak Pradah ya. Jadi kami minta tidak boleh ada yang mengeluarkan. Kalau mengeluarkan sendiri istilahnya cuma meminjami, tapi akan ditukar semua pengeluaran. Ya, kalau yang untuk makan atau apa mungkin dari teman-teman saya kira kan bisa, tapi untuk antigennya, swab-nya, pemeriksaannya itu adalah tanggung jawab kami. Itu aja mungkin yang perlu kami sampaikan di awal, dan saya minta juga Kepala Satker sama PPK juga harus memantau setiap kesehatan teman-teman. Jadi tidak boleh dibiarkan atau tidak ditanyakan, paling enggak ditanyakan, diaruhkan di WA seperti apa kondisinya. Jauh Bapak, sepertinya termute Bapak. Sebentar, di-unmute dulu. Oh ya. Sudah ya, Mbak? Monggo Ya. Pak. Jadi nanti kami minta yang agak lumayan memberikan lah kayak Pak Samsul, Pak Yosi, Pak Fauji menyampaikan. Jadi itu aja. Jadi nanti dirembes ke kita ya, jangan sampai ada yang mengeluarkan. Termasuk Mas Fajar dulu juga mungkin masih ada yang belum ditukar ya, kita tukar Mas Fajar. Yang penting udah sehat. Ya. Kalau saya suruh milih, mending saya menukar daripada saya ditukar gitu aja. Intinya kan gitu aja. Tanya yang mengalami itu kan kasihan untuk bernafas apa itu sudah kasihan sekali kan teman-teman. Makanya saya minta ke teman-teman yang kena itu kan semangat. Ya, saya minta ya namanya penyakit itu kan nggak bisa dihindari. Ya Pak Sony itu sebetulnya saya juga takut itu, sama istrinya satu rumah, sering sama Pak Gunawan, sering ke ruang saya. Aduh, sebetulnya ya nggak boleh itu Pak Sony. Kata Bu Alhamdulillah sehat Yosi nggak Pak. boleh itu. Oke. Tapi alhamdulillah istrinya Pak Sony udah negatif. Jadi itu saya juga kalau kemana-mana. Mas Firman udah sembuh ya Mas Firman? Sudah Pak, ini nunggu hari besok Pak untuk isomannya 14 harinya besok Pak. Hari Minggu udah hari terakhir Bapak. Ya, alhamdulillah. Dan pengalaman Mas Firman kan juga bisa bercerita kalau udah divaksin itu paling tidak bergejalanya tidak terlalu berat dibandingkan orang yang belum divaksin. Apalagi kita kemarin vaksinnya ya lumayan bagus lah yang Astra, jadi lumayan agak ampuh lah untuk melawan COVID. Tapi teman-teman yang belum vaksin nanti kita daftarkan lagi yang kemarin nggak lebih dari 10 orang kalau nggak salah, tidak banyak lah. Kalau informasi terakhir itu nanti yang biar kita kuat itu katanya yang dapat Sinovac 2 kali, nanti terakhirnya pakai apa ya, jadi 3 kali kalau yang kesehatan itu nanti. Jadi tambahin lagi. Moderna, Pak. Moderna, ya. Ya. Nanti kan ditambah itu, muka-muka nggak ada lah yang kena lagi. Ya, itu aja mungkin dari saya, Mbak Vicky. Jadi teman-teman semangat, nggak usah mikir biaya untuk pemeriksaan dan lain-lain. Kalau untuk makan dan lain-lain, saya kira kan teman-teman bisa anukan sendiri-sendiri. Tapi untuk pemeriksaan dan lain-lain, termasuk pemeriksaan ke dokter itu dirembes ke kita aja nggak apa-apa. Namanya ke JIH, habis 1 juta, 2 juta, dirembeskan ke kita aja. Itu adalah tugas kami sebagai pimpinan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di BPWS Rayu, Pak. Itu aja Mbak Vicky, Pak Pradah. Ingin dilanjut lagi nanti acaranya apa, ini sifatnya santai aja, jadi berbagi pengalaman, jangan sampai dianggap sepele, karena namanya COVID itu sudah divaksin pun kayak Pak Kerman kena, kayak Mas Fauzi sudah divaksin juga kena. Tapi besok yang akan vaksin yang akan datang ini kita antigen dulu baru boleh vaksin. Itu aja dari kami, Mbak Vicky. Monggo Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturan bahwa atas arahannya dan juga sambutannya.
terima kasih atas kesediaan dari PBWSSO sehingga kami jadi jelas kalau masalah dengan COVID ini ternyata bisa semua di-reimburse oleh kantor, dan teman-teman tentunya yang baik yang sedang mengalami gejala mungkin akan sangat lega dengan adanya arahan ini. Baik, untuk acara selanjutnya kita mulai berbagi cerita oleh penyintas COVID dan teman-teman yang sedang isolasi mandiri. Mungkin bisa menceritakan pengalamannya masing-masing sekitar 3-5 menit gitu, Nje. Dan ini boleh sambil di sela-sela dengan joke yang santai saja. Terus nanti kalau memang ada pertanyaan di sela-sela, monggo yang bertanya bisa raise hand dulu atau mengetik dulu, nanti saya berikan kesempatan untuk menyampaikannya secara langsung di Zoom meeting ini. Baik, monggo kepada Pak Kirman, tadi sedikit sudah menyampaikan pengalamannya, dan mungkin kami berikan kepada Pak Kirman kesempatan pertama, cerita sedikit mengenai bagaimana keadaannya kemarin dan juga pengalamannya berapa hari isolasi mandirinya ini dan gejala yang dialami. Monggo Pak Kirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Balai, Bapak-bapak dan Bapak Ibu Kabid, Bapak-bapak yang lain yang kami hormati. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas perkenankan saya bercerita di awal di permulaan ini. Yang pertama, waktu itu emang yang merawat orang tua kami itu kebetulan ada yang Eko pulang dari Jakarta, dia membantu ke sana. Setelah itu dia pulang batuk-batuk, tertular pada orang tua. Nah, setelah itu kok saya curiga ada apa ini dengan ini kok batuk-batuk. Akhirnya saya bawa ke klinik, ternyata kita minta antigen, Pak. Kebetulan satu rumah ada 5 orang, yang merawat itu beda rumah. Itu juga kita ajak malam-malam itu jam 10 malam kita bawa ke klinik. Ternyata yang 3 orang dinyatakan positif, saya dan yang merawat itu negatif. Nah, saya berinisiatif, mosok dalam satu rumah kok saya negatif dengan anak. Akhirnya hari berikutnya Bapak Ibu, saya berinisiatif untuk ke Jogja hari Senin tanggal 28 untuk melakukan PCR di Hilek. Ternyata apa hasilnya? Setelah PCR itu hasilnya positif, Bapak Ibu. Nah, dengan hasil positif itu saya isolasi mandiri bersama keluarga, diminta untuk selama 14 hari. Ini memasuki hari yang ke-13. Hari 14-nya hari Minggu saya sudah memasuki hari 14 dan 15 sudah bebas hari Seninnya. Yang saya alami Bapak Ibu itu awalnya gatal di tenggorokan, ada pusing, terus panas gitu, seperti waktu kita antigen. Kelopak mata itu rasa panas sekali, dan keluarga juga batuk pilek, pegel-pegel gitu. Terus apa yang kita lakukan? Kita pas gatal itu kita minum air garam, Bapak Ibu. Ternyata dengan adanya minum air garam itu alhamdulillah agak berkurang untuk gatal itu. Air berkurang, terus gatal lagi. Kita ngerebus air pakai ceret itu Bapak Ibu, langsung di kompor. Kita napas pakai mulut dan hidung. Kita tambahkan di situ ada serai, ada minyak kayu putih, itu membantu agak lega Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita baru bisa tidur. Awalnya emang agak terganggu sekali, dan kita tidur pun mimpi Bapak Ibu, ada bermimpi-mimpi yang ketakutan. Ya, bahkan kita seolah-olah dibawa ke tempat kuburan yang di sana itu ada saya sendiri. Saya bingung di sana, saya harus ngapain? Kok saya nggak bisa bangun-bangun? Akhirnya alhamdulillah bangun. Jam 1, jam 2 kurang lebih saya melakukan sholat, beristighfar kepada Allah. Mungkin itu sedikit dari kami Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mungkin perlu waspada bahwasanya COVID ini benar-benar ada. Contohnya istri saya udah 2 kali melakukan
karena pendidik udah 2 kali, ternyata juga masih kena Bapak Ibu. Masih kena, tapi alhamdulillah tidak begitu parah. Cuma sekarang masih batuknya. Itu mungkin pengalaman dari kami Bapak Ibu. Sekali lagi monggo kita jaga bersama, dan kalau perlu masker kita double kalau pas ke kantor atau dimanapun. Karena COVID ini selalu mengancam dimanapun kita berada. Demikian cerita dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Diva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kirman atas sharingnya. Mungkin kesempatan berikut Pak Samsul Hadi. Dari tadi sudah ada kayaknya. Bisa di-unmute. Oke, terima kasih Mbak Vicky atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai, Bapak KPD, dan juga teman-teman peserta Zoom meeting dalam acara berbagi cerita dengan penyintas COVID-19. Saya akan bercerita bagaimana awal saya terkena COVID. Itu sebenarnya yang pertama itu kemungkinan yang terkena itu istri saya, karena itu saya kan tenaga kesehatan yang tiap hari bergelut dengan pasien, dan juga dia sering menangani swab juga. Yang pertama gejala itu istri saya itu pertama kali itu merasakan panas, kemudian tidak merasakan rasa kalau pas makan, kemudian tidak bisa berbau, tapi kita semua nggak ngelegewa lah kalau istri saya itu terkena COVID. Kemudian saya itu terkena demam, itu tanggal berapa dulu? Tanggal 18 Oktober itu awal mulanya itu. Awal mulanya itu saya panas, suhu 37 sampai 39. Kemudian obat dari saya itu gak mempan. Biasanya kan kalau panas itu dikasih paraset itu turun, tapi ternyata setelah 3 hari nggak turun, kemudian periksa di dokter penyakit dalam. Dulu kan saya pernah ada gejala tipes. Nah, saya mengira bahwa berasumsi bahwa itu adalah tipes. Kemudian saya periksa di dokter, diberi obat, dan juga disuruh tes laborat di Paramita. Hasilnya negatif semua, bagus hasilnya. Hasilnya bagus. Kemudian setelah 2 hari minum obat, nggak sembuh juga, nggak turun. Kemudian saya periksakan lagi di dokter tadi. Kemudian disarankan untuk di rumah sakit. Kemudian tanggal 25 Oktober itu saya periksa di UGD Rumah Sakit RSIA Muntilan jam 1 siang. Kemudian di periksa rapid test itu masih negatif. Kemudian dilakukan ronsen. Setelah di ronsen itu ternyata berkabut, dan itu sebagai indikasi kena COVID. Kemudian jam 11 malam saya dirujuk di RSUD Sleman, Murangan. Kemudian tanggal 26-nya itu di swab, kemudian hasilnya positif, dinyatakan positif. Kemudian saya masuk di ICU selama kurang lebih 4 hari di ICU Rumah Sakit Murangan. Kemudian tanggal 31 Oktober itu saya dirujuk di Rumah Sakit Sarjito. Katanya karena di Rumah Sakit Sleman itu nggak ada obatnya. Gitu. Kemudian di Sarjito masuk di ICU, dibantu pakai nafas, tapi bukan ventilator, cuman oksigen biasa, alhamdulillah. Kemudian tanggal 11
10 November itu saya sudah masuk di Bangsal dan kondisi saya sudah mulai membaik. Terus tanggal 12 November itu saya pulang. Pulang itu pun masih dalam kondisi masih positif. Tapi positifnya itu karena ada fragmen virus yang sudah mati tapi terdeteksi sebagai virus corona itu. Kemudian saya isolasi mandiri di rumah selama 10 hari, kemudian tes lagi, swab, hasilnya sudah negatif. Kemudian itu sudah diperbolehkan masuk sama Bapak Kepala Bali, juga Bapak Kepala Satker, dan alhamdulillah sampai sekarang udah sehat, alhamdulillah. Dan kemarin waktu vaksin pertama itu tidak begitu mengefek karena agak ngantuk saja. Tapi setelah itu udah sembuh. Begitu Mbak Vicky. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari peserta Yum. Ya, terima kasih Pak. Nanti kalau ada pertanyaan sambil dilihat di chat box ya Pak. Mungkin kalau nanti bisa dibaca di situ. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan, tapi ini saya dapat info sebenarnya pada hari ini tadi jam 19.07 itu ada hening cipta bersama untuk korban COVID selama 60 detik arahan dari Menteri Agama. Monggo Bapak Ibu kita mungkin berdoa bersama dulu saja, mendoakan para tenaga kesehatan dan relawan staf pasien COVID yang telah meninggal dunia dan semoga arwah mereka bisa menjadi terima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoakan bersama 60 detik dimulai dari sekarang. Oke. Terima kasih atas Bapak Ibu doanya. Lanjut kita kembali ke sesi sharing. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Pak Yosi, sudah hadir nggih? Bisa di-unmute dulu, nanti mohon maaf nanti saya akan mute dan unmute dari sisi saya juga. Mungkin biasanya kalau langsung baru datang itu biasanya pada ke-unmute gitu otomatis, sehingga kadang-kadang ada suara masuk tiba-tiba lagi ada anak-anak kecil teriak gitu. Mungkin yang teman-teman baru gabung biasanya. Monggo Pak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapit dan Bu Kapit serta teman-teman lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu melalui via Zoom. Jadi kalau diminta menceritakan pengalaman saya pada waktu itu tanggal 5. Suaranya kurang besar Pak Yosi. Ya Pak. Nah. Atau masih batuk ya? Oke, tanggal 5 bulan Juni ada kegiatan swab PCR di kantor karena memang ada rencana kunjungan Pak Menteri. Baru disitulah saya dapat hasil swab yang PCR yang positif. Kalau ditelusuri beberapa hari sebelumnya, saya Senin, Selasa itu ada di Jakarta, kemudian Rabu pagi ke Jogja. Rabu itu saya swab antigen juga masih negatif, kemudian Rabu itu ke Purworejo, Kamis ke Purworejo, Jumat di PCR baru positif dengan CT value yang lumayan rendah sekitar 12. Jadi kalau bahasa dari medis CT value 12 itu sangat infeksius sekali. Sehingga alhamdulillah dari situ saya bisa menarik kesimpulan positif COVID saya ini terdeteksi sejak dini sehingga masih sama sekali belum terlambat. Kemudian setelah itu saya bawa periksa ke CIH waktu itu, kemudian di ronsen, di situ juga sama dengan Pak Samsul ya, paru-paru saya putih semua, ternyata itu pneumonia, cuman
alhamdulillahnya masih belum sesak nafas. Dan kebetulan saya punya asma di sini. Dan pada waktu itu langsung dapat obat yang lumayan banyak, antivirus, kemudian obat antibiotik dan lain-lain. Waktu itu juga di-link sama dokternya untuk selalu dicek apa namanya oximeter, saturasi dalam tubuhnya berapa, dan itu kalau sudah di bawah 90 harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun pada saat itu saya diperbolehkan pulang, cuman di rumah tangan saya tidak pernah lepas dari oximeter, dan memang waktu itu sempat sampai di level 91, 92, tapi alhamdulillah naik lagi, jadi bisa selamat sampai sekarang. Kalau kita lihat di sini, anak istri saya juga tidak ada sakit sama sekali, sehingga mungkin saya dapatnya antara di bandara atau di Purworejo. Ini beda dengan Pak Sony. Kalau Pak Sony itu istrinya positif, Pak Sony-nya negatif, itu berarti keharmonisan rumah tangganya dipertanyakan. Siap. Jadi, alhamdulillah waktu itu masih dapat obat lengkap, Pak. Beda kondisi dengan Pak Heri sekarang ini, dapat antivirusnya sudah kehabisan, sehingga Mas Heri masih mencari obat sampai sekarang belum dapat. Saya juga masih tanya-tanya ke teman-teman Sarjito, ternyata juga susah untuk obat-obat antivirus ini, karena memang permintaannya terlalu tinggi. Jadi ini pesan kepada teman-teman supaya sangat hati-hatilah di 2-3 minggu ini, karena memang penularannya luar biasa. Apalagi di Purworejo itu orang nggak percaya COVID, semua ngajak salaman dan semua batuk. Kalau boleh cerita itu, saya sudah yakin ini, wah ini berarti paling nanti kena, ini ternyata kena beneran, dan dilanjutkan oleh sama Mas Heri sama Bu Christine. Kalau Bu Christine dari suaminya ya Bu Christine? Iya Pak. Bu Christine karena malam Jumat mungkin itu ya. Wow. Jadi kemudian saya juga cerita, saya baru negatif setelah 3 minggu. Saya konsultasi ke dokter, memang parameter kesembuhan itu ternyata bukan dari PCR, karena PCR itu sisa-sisa virus yang masih ada di rongga hidung maupun rongga tenggorokan itu yang sebenarnya sudah mati. Kalau di PCR masih terdeteksi sebagai virus, sehingga parameter kesembuhannya apabila sudah isolasi mandiri selama 10 hari plus 3 hari tanpa gejala, itu boleh dinyatakan sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Cuman karena waktu itu memang untuk lebih mantapnya harus negatif, ya kami coba terus PCR, bahkan kemarin itu sampai 5 kali PCR terlalu positif. Kemudian dapat saran dari teman dari istri saya yang sama-sama dokter untuk dicuci hidungnya sama mulutnya. Itu saya rutin cuci rongga hidung itu sampai sehari 2 kali sebelum PCR, dan alhamdulillah PCR terakhir yang ada di Pramita itu bisa negatif. Dan itu memang metodenya memang beda dengan metode PCR yang di high lab. Yang high lab itu memang sangat sensitif sekali, sehingga untuk yang Pramita alhamdulillah bisa negatif. Cuman ini masih ada dampak ekornya, memang katanya dokter kalau memang punya riwayat asma atau apa, memang dampak ekornya untuk COVID ini panjang, yaitu batuk dan sedikit-sedikit sesak nafas. Cuman satu lagi, kemarin ada masukan seperti yang tadi sudah disebutkan Mas Andi Arik, bagusnya kita juga sudah mulai siap-siap, ada alat HEPA filter itu bisa beli di online, dan itu kemarin ternyata sangat menolong sekali. Sebelumnya saya sering batuk, setelah pasang itu juga agak lebih menolong, sehingga frekuensi batuknya berkurang. Itu HEPA filter itu kalau beli di Tokopedia itu mungkin sekitar nggak lebih dari 2 juta, tapi ya lumayan lah bisa menolong. Mungkin itu dulu Pak, Mbak Vicky dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa kami bantu menjawab. Pak Yas, tadi kurang jelas apa yang sebaiknya kita siapkan Pak? Apa filter Pak tadi Pak? Ya, itu Bu ada namanya HEPA filter itu Bu, tadi Pak, HEPA filter. HEPA filter. Kalau bisa dibeli bebas itu ya? Itu bisa. air purifier, tapi Air yang ada purifier. teknologi HEPA filternya. Ya. Mereka bisa apa saja, bisa Daikin, Sharp, atau ya, Sharp itu 1,3 kemarin. Tapi yang penting dia ada HEPA filter. Kalau dulu kan yang ada ion-ion plasma cluster segala macam itu nggak penting. Kalau untuk COVID disarankan yang ada HEPA filter. Yeah.
Jadi tadi ini Pak Dani mau tanya gimana itu bisa disemprot pakai selang. Atau kemarin saya diminta beli namanya apa ya, alat cuci hidung itu di apotek ada, cuman saya lupa namanya. Enak rasanya Pak? Enggak ya? Jelas pedes-pedes gitu ya? Enak aja, kayak disemprot aja. Oh iya. Oke, ngoten Bu Vicky. Iya Pak, wah masih ada ekornya, batuknya masih kuat itu. Kok Pak Yosi suaranya masih napasnya masih pendek-pendek ya? Asmanya itu ya Bu kali. Ya karena mungkin di rumah kan ya Bu. Baru ini semalam. Mungkin di rumah. Tambahan oksigennya masih kurang itu berarti. Jadi WFH kan. Perlu oksigen lagi tuh tambahan. Pengaruh malam Jumat, malam Sabtu. Suruh ke Bogor, pulang aja suruh. Yos, pulang aja Yos. Ya Pak. Ya, pulang. Udah pulang Pak ini. Ya pulang lagi, mumpung itu. Sampai tanggal 20. Sama satu lagi, ini kan saya ternyata kebetulan belum vaksin. Kemarin nyoba ke puskesmas untuk minta vaksin, ternyata untuk penyintas COVID itu maksimal 3 bulan baru bisa dilaksanakan vaksinasi. Sebenarnya boleh, cuman ini untuk efektivitas program vaksin aja supaya lebih tepat sasaran. Dan infonya kalau buat terbang bisa menunjukkan syarat pernah positif selama kurang dari 3 bulan itu sudah boleh lolos untuk terbang. Ya Pak, itu info baru itu malah nggak tahu kalau yang gitu. Ya. Selanjutnya mungkin kalau masih ada pertanyaan, penasaran Pak Yosi? Oke, lanjut kalau gitu. Nah, ini mungkin tadi ada pesan untuk Pak Fauzi, ada nggih? Ya, Mbak. Ada, Mbak. Nah, ya. Ini ya. Masih agak batuk-batuk, masih serak-serak. Ya, sama kayak Pak Yosi, Mbak. Masih ada ekor-ekornya gitu, batuk-batuk. Gitu. Kalau pengalamannya gimana, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, yang kami hormati Bapak Kabag TU, para Kabid, PPK, Satker, dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai dan beserta jajarannya. Hari ini kita diundang untuk bercerita, sharing pengalaman kita mengenai apa yang kita alami beberapa minggu yang lalu. Sama seperti yang disampaikan Pak Yosi tadi, bahwa gejalanya saya dengan Pak Yosi hampir sama, yaitu yang pertama itu demam tinggi. Saya demam selama 10 hari, dimulai tanggal 19 Juni, waktu itu kami masih mengantar tamu, ketemu dengan Pak Jimmy sama Pak Gunawan, sehabis dari Cindaga. Jadi tamu Kasubdit itu datang Sabtu sore, dan pada saat itu saya sudah merasakan mulai demam dan semua persendian terasa linu-linu gitu. Akhirnya pada malam itu saya pulang, setelah antar tamu saya minum paracetamol, dan semalaman terasa sangat panas dan tenggorokan itu terasa kering terus, padahal saya sudah minum cukup banyak pada waktu itu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal tanggal 21 Juni kalau nggak salah, itu saya diminta untuk tes PCR sama Pak Kepala Balai, dan saya melakukan tes di rumah sakit. Hasilnya memang menunjukkan positif pada waktu itu. Selanjutnya saya melakukan isolasi mandiri di rumah, dan saya meminum semua vitamin atau obat yang disarankan maupun minuman atau makanan yang disarankan juga oleh teman-teman semua yang pernah terkena dan punya pengalaman. Dan tanggal 25 Juni, hari Rabu atau Kamis itu saya PCR di di rumah sakit CIH. Hasilnya masih negatif, masih positif, dengan CT value saya itu di 16,11. Artinya katanya dokter masih banyak virus yang
ada di dalam katanya gitu. Akhirnya saya pulang, terus minum obat lagi, dikasih obat sama dokter, dicek darah cukup lengkap itu, sama scan paru-paru. Di paru-paru seperti Pak Yesi sampaikan juga saya ada ada infeksi di kedua paru-paru saya, terus dikasih obat sama antivirus yang dari Jepang itu namanya Avigan, itu masih waktu itu masih banyak dan masih bisa dibeli di apotek juga. Saya kebetulan beli di apotek karena sana dikasih tapi belum masih kurang gitu, kami beli di apotek masih boleh. Kalau sekarang kemungkinan sudah sulit sekali karena teman-teman saya mau cari juga sudah tidak ada. Nah, saya selama 10 malam itu 10 hari itu terasa demam tinggi. Dan setelah minum Avigan itu selama 2 hari dan obat yang paru-paru itu, alhamdulillah di hari ke-11 itu sudah mulai stabil, suhu tubuh saya sudah mulai turun gitu. Dan alhamdulillah batuknya sudah mulai berkurang, karena yang menyiksa di demam ini karena batuk itu terjadi setiap kita bernafas, bisa terjadi 3 sampai 6 jam dalam sehari itu. Kalau malam sampai pagi nggak bisa tidur itu karena setiap bernapas kita batuk, dan itu sesek. Cuma istilahnya napas kita itu pendek sekali pada waktu itu. Tapi saya ukur saturasinya saya di atas 97 dan saya tetap tidak ke rumah sakit karena saya daftar di rumah sakit juga nggak boleh, saya udah telepon kemana-mana nggak bisa, udah penuh semua. Kalau mau hanya di shelter itu dan tidak ada infus dan tidak ada oksigen di sana. Nah, saya bersyukur pada hari ke-11 suhu tubuh mulai turun, tapi batuk masih juga, tapi sudah sangat berkurang itu. Karena itu mungkin pertama karena Avigannya itu, yang kedua sama obat batuk, obat paru yang dari dokter itu. Jadi saya minum semuanya, saya tulis semuanya apa yang saya minum pada jam-jam itu, saya tulis semuanya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mulai sehat, hanya masih pemulihan, dan untuk berkegiatan memang masih belum bisa full karena berkegiatan sebentar sudah terasa capek. Mungkin Pak Yosi juga merasakan seperti itu, Pak. Terus tanggal hari ke-15, saya lupa tanggalnya itu, saya tes di Pramita sesuai arahan Pak Yosi, saya tes PCR di sana. Dan saya setiap hari, seperti yang disampaikan Pak Yosi tadi, pakai nasal spray yang di hidung itu, sama betadine kumur yang ada banyak dijual di apotek. Saya laksanakan itu selama 10 hari itu, dan waktu mau tes juga saya laksanakan itu, alhamdulillah hasilnya keluar sudah negatif. Mungkin sharing pengalaman saya seperti itu, saran mungkin buat kita semua. Sekarang mungkin karena memang sedang peak season-nya untuk itu, mohon dijaga betul apa kegiatan kita, termasuk mungkin di luar. Kita harus memakai masker yang double mungkin sekarang ini. Mungkin itu sama ini, kalau ada mungkin meskipun sehat, mungkin bisa beli nasal spray itu sama obat kumur yang katanya bisa membunuh kuman yang ada di hidung sama di tenggorokan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Uji atas sharingnya. Ini kayaknya chatnya sudah mulai ramai juga tadi beberapa. Mungkin Pak Arwik bisa sambil diceritakan aja Pak. Soalnya banyak tips-tipsnya kayaknya Pak Arwik ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Kepala Balai, Pak KPTU, Bapak-Bapak semua, saudara saya semua. Saya mungkin ceritanya, kalau kenanya saya nggak tahu, tapi karena saya termasuk yang gelombang awal di bulan Januari, tanggal 3 Januari, jadi mungkin yang ingin saya sharing adalah
pertama yang saya rasakan itu apa? Ada dampak psikologis saat kita kena terpapar COVID. Pertama, dampaknya saya merasakan ada kekhawatiran saya itu kena, kemudian apakah saya menularkan ke teman sejawat atau pimpinan. Jadi itu jadi sebuah beban bagi saya gitu. Kemudian itu jadi bahan pikiran, kemudian juga khawatir karena COVID itu kan kita nggak tahu apakah komorbid atau enggak, kemudian apakah yang kita kena ini dampaknya ringan atau berat kan belum tahu di awal-awal. Sehingga itu menjadi sebuah beban yang cukup berat. Ditambah lagi saat saya kena itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang sepertinya udah biasa, tetangga kita kena itu kita udah dengar di mana-mana. Saat saya kena itu memang di vaskesnya belum banyak yang belum menerima untuk yang gejala ringan atau tanpa gejala, malah direkomendasikan untuk isoman. Nah, sementara dengan kondisi di awal itu, kita isoman itu, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, saya di mes itu ada yang nolak, sehingga saya harus ke Solo. Nah, di Solo juga gitu. Nah, jadi... Yang jelas bukan tetangganya loh. Oh, bukan tetangga sebelah, itu paling baik Pak itu. Nah, jadi dampak secara psikologis ini yang menurut saya yang paling berat yang harus bisa diatasi untuk bisa sembuh. Nah, saya merasakan sendiri karena bebannya itu adalah psikologis, jadi dukungan dari teman, dari saudara, dari bapak-bapak semua itu sangat membawa kekuatan gitu. Karena kalau kita sendiri kemudian melakukan isoman, komunikasi terbatas, kemudian kita tidak ada aktivitas. Nah, di awal itu saya merasakan saya sakit, kemudian nggak ada aktivitas. Pikiran itu selalu ke yang jelek-jelek. Nah, kemudian saya mencoba menyibukkan diri, saya baca atau saya proyek itu malah membantu gitu. Jadi pikiran kita itu tidak parno sepenuhnya, kita mikir wah saya gimana ini, pusing dikit atau merasa lemas, merasa agak sesak. Jadi tidak itu yang selalu berada di pikiran. Nah, kemudian baru setelah itu saya banyak membaca-baca trik-trik apa yang perlu dilakukan, termasuk metode UAP tadi Pak Kirman dan yang lain-lain. Kemudian juga HEPA filter ini baru sebetulnya. Tapi kami kebetulan di kantor itu di PJPA itu sudah ada 5. Jadi saya sudah dari dulu dengar, cuman sekarang ini lebih viral lagi karena itu sudah diakui secara medis gitu. Nah, tapi poinnya adalah karena ini adalah yang diserang itu sistem imun tubuh dan dampaknya akan lebih besar kalau kita memiliki kekhawatiran atau masalah psikologis, sehingga yang perlu diperbaiki adalah psikologisnya gitu. Saya juga sama dengan Pak Yosi, ini saya 3 minggu Pak Yosi, jadi memang itu sebetulnya sudah sisa-sisa penyakit, tapi karena kita PCR-nya masih negatif, kalau kita tidak meyakini diri kita sendiri bahwa kita itu sehat, kita itu mampu untuk pulih, itu akan menjadi beban yang lama-kelamaan akan terus membebani pikiran kita gitu. Jadi menurut saya harus dimulai dari pikiran kita sendiri. Kalau istilahnya sekarang itu yang kerennya adalah self healing gitu. Kita yakin kita sehat, kita yakin kita bisa pulih. Kemudian dengan dukungan keluarga, teman, rekan sejawat, pimpinan, badai ini akan pasti berlalu. Jadi mungkin itu sharing saya Mbak Vicky. Terima kasih. Terima kasih Pak Arwi. Ini juga kayaknya di chat box main rame, ada yang nanya merek, ada yang cairannya mereknya juga apa. Itu mungkin tadi yang cairan untuk di purifier kayaknya nggak ada ya. Cairannya yang dipakai untuk semprotan hidung sama untuk kumur ya tadi Bapak ya? Kalau cairan itu Tadi Pak ini sudah Pak Fauzi bilang itu nasal ya. Kalau saya pakai nasalin. Ada kalau Pak Yosi pakai apa tadi? Itu Sterimar nasal. Sterimar nasal, Pak. Ya, Sterimar. Terus kalau obat kumurnya kalau saya dari dokter itu diberikan Orslim. Satu hal lagi yang menurut saya penting tadi saya lupa sampaikan tadi
salah satu indikator kita sembuh itu adalah jangan lupa melakukan tes toraks. Jadi setelah kena, setelah bahwa kita bebas dari pneumonia itu kita harus melakukan toraks tes di rumah sakit. Jadi kelihatan paru-parunya itu sudah bersih. Oke, iya. Tentunya kalau yang ada asmanya agak susah ini ya Pak ya. Monggo Pak Kepala Balai mungkin mau ada. Enggak, tadi mungkin yang kan sosial ya yang mungkin perlu disampaikan. Tapi kalau sekarang kan udah nggak apa-apa. Saya itu sampai tahu saya Pak Arwik harus pindah, itu ada protes. Itu Pak Yosi aja tak sembunyikan itu Bu. Itu kalau tahu Pak Yosi itu sudah diusir itu 3 minggu di situ. Pokoknya jangan sampai keluar, yang keluar masuk Pak Parman. Sampai ada tetangganya itu tanya, itu kok Pak Yosi nggak pernah ke sini ke lapangan terus. Dia itu kan di dalam ruangan itu terus, ya kan nggak pernah. Jadi memang di kompleks itu ya memang harus ya, tapi nggak boleh seperti itu. Kita juga nggak boleh bukan akhirnya lah. Kan bapaknya sekarang juga merasakan sendiri kan kena kan gitu, makanya nggak boleh seperti itu tuh. Kalau saya mencurigai Pak Yosi itu yang mengembuskan itu dari utaranya itu. Ya saya nunggu Pak Arwik balas dendam sebenarnya nih Pak Tuman, Pak Arwik diam aja. Nah ya, tapi kalau saya kemarin juga lihat ke teman-teman, yang penting itu kok semangat aja teman-teman, percaya. Kalau gini aja, kalau yang udah divaksin, kalau Pak Yosi kan mungkin belum. Kalau yang udah divaksin percaya aja bahwa ini kan paling gejalanya sedang, nggak akan berat, karena yakin udah di COVID itu akan membuat kita tuh lebih yakin. Karena kalau Mas Wahyu dulu itu Mas Wahyu, saya lihat itu setelah divaksin itu Mas Wahyu itu kayak itu loh, kok saya semakin sakit ya, malah sakit itu Mas Wahyu kan. Iya betul Pak. Kayak kayak nggak percaya. Ini saya pengalaman teman saya kan sering lihat Mas Wahyu itu setelah divaksin itu malah dia itu merasa, oh badan saya nggak enak ya, kok saya jadi gini ya, kok saya gini lah ya. Itu yang membuat kadang-kadang imun kita itu turun itu bukan karena tapi karena Mas Wahyu seperti itu. Sebetulnya kalau Mas Wahyu kuat itu nggak apa-apa. Jadi ini saya sampaikan beberapa yang saya lihat itu. Kalau Pak Yosi itu dia walaupun di sini kan dia punya perawat yang via telepon pun bisa sampai ke kemana-mana kan. Jadi sampai itu ke ibu-ibu Pak. Iya, lewat ibu-ibu lah. Jadi itu saya ke teman-teman khususnya mungkin yang pernah kan Pak David. Kalau Pak David itu Pak David setelah tak telepon itu juga ada pengalaman itu Pak David itu. Fit kamu, iya Pak, saya sekarang deg-deg ini dada saya deg-degan. Oh kamu belum apa-apa kalau sudah deg-degan ya Pak. Res Pak. Nah iya dulu itu, terus ini saya gimana, ini saya udah deg-deg ini Pak, saya udah nggak kuat, saya puyeng geliang-geliang. Tadi juga diperiksa nggak apa-apa. Pak David terima hasil tes langsung gemeteran Pak katanya. Iya, menerima hasil tes itu langsung tambah parah gitu. Ini yang saya anukan teman-teman, semoga kita enggak umpamanya ada yang seperti itu, tenang aja, kita semua udah divaksin kok. Yang perlu dianukan ya itu aja teman-teman, ya selalu menjaga menjaga kesehatan, jangan sampai nanti kita tertular. Apalagi kemarin saya dulu mau ke Purworejo itu Pak Tampang, lihat embung, terus kata Pak Yosi di sana banyak, itu saya nggak jadi Pak Yosi, akhirnya cuma sampai Kulon Progo terus balik lagi. Ya, Pak, saya betul. Memang nggak menjaga di Purworejo sementara. Pak Tampang harus jaga loh Pak Tampang, nggak usah Pak, terlalu ketat Pak, ketat insya Allah. Iya. Ya ini kalau Mbak Christine tadi udah disampaikan Pak Yosi dapatnya malam Jumat katanya kalau Mbak Christine. Kalau Mas Fauzi itu dari rombongan DCA itu Pak, karena rombongan DCA itu habis dari Jogja, si Agusnya itu positif. Oh iya. Mungkin Pak, karena 30 orang waktu itu kita makan bersama dan piringnya geser-geser gitu Pak. Oh. Iya. Tapi saya lihat loh Mas Fauzi kan udah sembuh, dulu mau tak omongin loh Mas Fauzi itu setelah divaksin malah omongannya ini badan saya jadi nggak enak. Itu sampai setelah divaksin itu Pak Fauzi itu nggak pernah merasakan badan saya enak. Saya itu setelah divaksin 3 hari itu saya olahraga dari pagi sampai sore itu kuat kok saya itu. Iya, saya demam itu Pak. Iya, Mas Fauzi demam, saya itu olahraga dari pagi sampai sore jam 5. Kuat. Makanya kan itu dari kita aja sebetulnya teman-teman. Dan sekarang
Udah tahu lah, teman-teman sakit itu kan ya anugerah, tapi nggak usah mikirkan biayanya semua udah dipikirkan dari Serayo Pak, itu yang makanya mau tak kumpulkan itu Pak Prada dan Mbak Vicky, jangan sampai udah sakit mikirkan biaya itu tambah sakit nanti. Kalau mungkin yang Kasatker, PPK mungkin masih bisa, tapi untuk teman-teman yang lain kan harus lebih mendapatkan perhatian. Kayak David ini kan juga berat ini, harus berpikir. Sebenarnya David itu mikirnya ya mikir kesehatan juga mikir yang lain juga Pak Yosi, jadi agak berat ya itu Pak. Ya, Pak. Mungkin itu dari saya, mungkin dari yang lain yang kalau silakan Mbak Kori kalau mau Mbak Kori ini kan termasuk satu keluarga yang agak banyak kena, mungkin bisa bercerita sekarang udah sembuh atau belum, atau nanti Mas Dwi Nuryadin mau cerita, silahkan Pak Dwi Nuryadin itu tangga saya, tapi saya jarang ketemu karena sering pergi Pak Dwi-nya. Ya Pak. Ya, silakan Mbak Vicky, siapa yang mau setelah ini? Iya Pak, ya teman. Mungkin tadi sudah ada Mbak Kori ya, benar? Siap, izin Pak. Baru Enggak, Pak. gabung. Ya, maaf Pak, baru nginep soalnya Pak. Soalnya satu rumah lockdown, ini saya 2 kali lockdown ini. Jadi memang kalau kasus saya, ini saya ketularan dari anak saya. Jadi ikut perpisahan malah saya yang kena. Kemudian kami sudah selesai semua isomannya, anak saya yang terakhir sekarang positif Pak. Jadi kami lockdown yang kedua ceritanya di rumah ini. Jadi ya sekarang posisinya sih sebenarnya mensikapinya itu kalau saya bilang ini seperti flu biasa Pak. Kalau memang kita sebenarnya tidak ada penyakit bawaan. Jadi kami sih kalau satu keluarga sekarang memang nggak ada treatment khusus Pak, tapi cuma makan vitamin. Alhamdulillah ya gejalanya memang tidak terlalu berat. Jadi hanya seperti flu biasa. Yang paling parah itu memang ketika demam ngilunya itu. Nah itu kayak ya kepikirannya tuh ngelihat kasus-kasus yang ada di TV itu kayak gimana sekali. Tapi alhamdulillah cuma sehari 2 hari ya demamnya tidak terlalu parah juga. Dan saya juga heran anak-anak saya ini belum divaksin tapi mereka justru gejalanya paling yang tidak terlihat di antara kami yang sudah dewasa ini. Jadi mungkin juga kalau pesan dari saya memang ini semuanya balik lagi Pak seperti Bapak bilang tadi. Ini mindsetnya di kita semua. Jadi kalau kita memang mensikapinya dengan baik, insya Allah virusnya juga cepat hilang. Gitu. Jadi bayangkan saja ini seperti penyakit flu seperti biasa. Dikasih obat flu, nanti dikasih kalau misalnya panas kasih paracetamol. Kemudian jangan lupa kita juga tambah suplemen vitamin saja. Insya Allah bisa sembuh dengan sendirinya seperti itu. Gitu Mbak Vicky. Ya Pak Kori, matur nuwun. Mungkin ini giliran yang dari Sempor kali ya, Mas Aan atau Mas Aji, ada yang gabung? Mas Luluh ada Mbak, Mas Luluh. Oh, Mas Luluh ya. Monggo. Dari Sempor. Iya, gimana ya. Mbak? Monggo Mas Yang Aan. dari Sempor, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada yang terhormat Bapak Kepala Balai dan Kepala Bidang maupun Kepala Satker dan para rekan-rekan lainnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau menyampaikan sharing ataupun pengalaman yang saya dan sekeluarga 5 orang mengalami COVID-19 ini, tepatnya waktu itu tanggal 28 Juni 2021 hari Minggu. Kami mendapat berita lelayu dari Wonosobo, itu almarhum adik mertua saya meninggal dunia karena terpapar COVID-19 yang sudah dirawat di Rumah Sakit Wonosobo. Waktu itu sebelum meninggal, beliau sempat kontak telepon dengan kami dan almarhum menyampaikan beliau sudah vaksin 2 kali karena beliau PNS guru. Dan waktu itu malam merasakan
panas yang luar biasa di dalam badan, di dada maupun di perutnya, demam tinggi sampai menggigil dan keringat yang dingin keluar semua. Waktu itu saya sempat menduga bahwa ini mungkin almarhum itu adalah terpapar COVID. Namun beliau almarhum menyampaikan ini demam karena tipes, karena sudah ke Pak Dokter sebelumnya waktu itu. Tapi dari Pak Dokter diagnosa tipes itu diberikan obat pun selama beberapa hari tidak ada perubahan yang signifikan. Justru makin lemas dan makin merasa sesak ataupun sakit dadanya itu. Dan akhirnya waktu itu saya sarankan di dalam telepon itu untuk segera diopname atau dirawat di rumah sakit terdekat agar bisa mendapatkan pertolongan medis dengan segera. Waktu itu hari Rabu 23 Juni kami berangkat ke Jogja untuk melaksanakan vaksinasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Dan beliau almarhum hari itu juga dirawat di opname di rumah sakit di daerah Wonosobo itu. Selang beberapa hari, 5 harinya itu kami malah justru mendapat kabar layu tadi. Dan saking mungkin dari mertua saya sama istri saya sangat histeris juga mendengar kabar yang begitu tiba-tiba, shock sampai mereka semua menangis ya, dan mereka malah memutuskan untuk takziah. Ini sebetulnya dalam diri saya sudah rasa tidak enak karena kok ini berani takziah ke sana, padahal red zone juga di daerah kami sedang ada red zone juga. Ada sekitar 38 atau 39 warga di daerah kami, Desa Sidodadi, Kecamatan Puring, juga sedang melakukan isolasi mandiri. Yang katanya waktu itu terpapar oleh 1 orang, menyebar ke seluruh RT ini, dan kemudian mertua saya ini tetap melakukan aktivitas mungkin di sawah maupun di pasar. Ditambah lagi hari Minggu 28 Juni itu mertua dan istri saya pergi ke Wonosobo untuk takziah dengan menggunakan kendaraan dari Bule. Mereka berangkat. Tapi saya dan anak-anak tidak ikut berangkat takziah, hanya mendoakan karena saya koordinasi dengan adiknya mertua saya yang ada di tenaga kesehatan di Puskesmas Puring maupun Puskesmas Karangduwur daerah Menganti. Saya minta informasi apakah betul almarhum ini sakit meninggal ini karena COVID varian Delta yang baru ini atau memang ada hal yang lain. Ternyata memang disampaikan bahwa meninggal ini positif karena COVID varian baru Delta. Jadi saya sudah memutuskan tidak ikut takziah dan saya sampaikan ke istri melalui pesan WhatsApp, tolong dijaga prokesnya karena nanti sepulang dari Wonosobo akan ada hal yang tidak mengenakan menurut saya waktu itu. Dan apa yang saya rasakan itu ternyata ada terbukti juga karena di hari Minggu siang pukul 2 atau setengah 3 sore itu mereka pulang dari Wonosobo, saya dan anak-anak sudah sterilisasi di rumah, maupun bersih-bersih ruangan, maupun kita semprot dengan disinfektan. Dan saya sarankan kepada mertua maupun istri untuk mandi, ganti baju, semua tukar pakaian itu disinfektan dan semua harus dengan baik clean maupun sterilisasinya. Kita jalankan prokesnya. Tapi memang menurut saya varian yang ini sangat cepat sekali, walaupun kita tidak kontak langsung, itu melalui udara lebih cepat juga. Tidak ada 5 menit, dia bisa menjadi satu tertular kena wabah itu. Sore sudah berlalu sampai maghrib itu mulai demam anak saya yang nomor 1. Dia sudah pakai selimut, panas, dan berkeringat. Saya sudah curiga ini mesti ada sesuatu. Tapi saya beli obat dulu di apotek waktu itu, lengkap saya belikan obat-obatan yang berhubungan dengan untuk antisipasi COVID tersebut. Dan untuk hari malam Senin itu
Kedua anak saya mulai sudah demam. Yang nomor 2 yang umur 3 tahun ini yang mulai hari Senin pagi dia sudah panas. Anak yang nomor 1 umur 14 tahun sekarang sudah duluan dia. Jadi waktu itu istri saya, mertua saya, semua batuk, panas, demam gitu, termasuk anak-anak saya. Terakhir saya sendiri hari Senin. Senin itu waktu itu saya jadwal masih WFH, saya spekulasi mau menyampaikan informasi ini kepada pimpinan, saya masih berpikir pagi, siang, sorenya itu saya putuskan saya harus menghubungi PPK saya maupun pimpinan di OPSDA 2, Sempor, karena hal ini saya tidak mau menyembunyikan. Ini ada masalah seperti ini, saya harus menyampaikan bagaimana minta petunjuk sarannya kepada pimpinan. Akhirnya saya telepon beliau, Pak Ovi dan juga Bu Nune, minta saran advisnya bagaimana dengan kondisi saya dan keluarga begini. Jadi waktu itu diberikan informasi langsung, saya suruh istirahat dulu di rumah, sambil saya koordinasi ke tenaga kesehatan, yaitu di puskesmas, saya harus mengikuti swab antigen. Waktu itu saya ditelepon langsung oleh pihak puskesmas Kecamatan Puring. Hari Selasa itu saya sempat konflik juga dengan keluarga karena kekesalan saya hanya karena kecerobohan ataupun kealpaan, tidak mau mendengar nasihat. Akhirnya satu keluarga kena semua. Ini yang membuat saya merasa sedih karena anak saya yang berusia 3 tahun itu harus mengalami kena seperti ini. Terus anak yang nomor pertama itu 14 tahun, itu pun sakit, tidak bisa apa-apa. Termasuk saya sendiri dalam kondisi panas, perut seperti rasa terbakar, keringat itu keluar dingin gitu, banyak sekali keluar keringat, tenggorokan itu rasa seperti kering, tidak bisa makan minum yang leluasa seperti biasanya. Ini saya ada masalah apa? Psikis saya merasa aneh. Akhirnya saya bergegas ke puskesmas dan saya tidak berangkat bersama keluarga karena keluarga saya menolak. Waktu itu terus terang mertua maupun istri saya itu susah sekali dibilangin. Jadi saya sendiri jengkel waktu itu, kenapa nggak mau bareng kita cek bersama satu keluarga untuk swab, karena biar tahu negatif atau positifnya tentang diri kita ini sebetulnya apa. Kalau memang ini karena COVID, apakah dari lingkungan sekitar kita ini ataukah memang efek kemarin dari takziah waktu di Wonosobo yang waktu itu sendiri tidak boleh kita itu mendekat ke sana. Nah inilah makanya terus saya dengan puskesmas waktu itu saya swab di sana antigen dan hasilnya tidak ada 5 menit, responnya reaktifnya cepat sekali karena petugasnya yang menggunakan APD lengkap saja sampai menjaga jarak dengan saya. Maaf Mas, jangan dekat-dekat dengan saya, Anda sudah dinyatakan positif. Positif gimana? Ini CT scan, CT value-nya sudah angka 22, waktunya tidak sampai 5 menit. Ini positif, reaksinya sudah keras dan ini mohon segera karantina mandiri di rumah. Nanti kita kasih obat-obatnya. Sama ini hasilnya saya foto waktu itu CT value 22 dan saya bergegas minta obat untuk saya minum dan sama keluarga juga diminta yang lain untuk segera datang untuk swab. Akhirnya di siang harinya keluarga saya semua, istri maupun anak, mertua mengikuti panggilan dari puskesmas setempat, kalau tidak maka dijemput oleh Babinsa ataupun petugas gugus penanganan COVID-19 itu. Masaan, nun sewu nggih, waktunya tadi ternyata cuma 3 menitan, jadi saya di-remind oleh bapak-bapak. Monggo mungkin ada kesempatan kepada teman lain dari Sempor, Mas Aji barangkali yang agak berbeda mungkin ceritanya, atau Mas Luluh. Masih ada yang gabung? Monggo. Atau di list kami Mas Asia. Ya, Mbak. Ada Mbak Vika ya? Mbak Vika ikut gabung? Izin ya, Bu. Nah, itu ya, masih, karena Mbak Vika termasuk tertib bermasker nih. Vika sudah bisa bicara, Vika?
Ya Bu, izin masih batuk-batuk ya Bu ya. Terima kasih Pak Kepala Balai, Bapak Kabak TU, Bapak Ibu Kepala Bidang dan Satker, sama rekan-rekan sejawat. Ya, sebenarnya ini saya mungkin tertular sama awalnya mungkin dari ART Ibu. Jadi awal mulanya itu tanggal saya mulai bergejala tanggal 29 Juni. 29 Juni itu awalnya batuk dulu, kemudian pagi-pagi itu batuk, saya masih ikut rapat WFH kebetulan waktu itu. Kemudian itu cepat sekali karena Seninnya itu saya masih kondisi masih baik-baik saja, masih fit, masih beraktivitas seperti biasa, rapat di lantai 3 di ruang Bogowonto, di ruang internal. Kemudian besok paginya mulai nggak enak badan, batuk, pilek, demam, nyeri, kemudian baru turun demamnya semingguan kira-kira kemarin. Jadi karena saya kondisi lagi hamil, jadi tidak diberi antivirus atau antibiotik oleh dokter. Jadi hanya vitamin untuk menguatkan imun dan diminta untuk tambah asupan protein paling tidak minimal 2 butir telur per hari. Terus karena batuk saya nggak hilang-hilang, nggak berkurang, terus kemudian kemarin saya minta saran ke dokter apakah boleh ronsen gitu. Tetapi karena kondisi sedang hamil tidak boleh, jadi hanya mengandalkan makanan sama vitamin yang masuk gitu. Kalau dari setelah saya dinyatakan positif COVID itu sebenarnya sudah di tracing bahwa rekan-rekan di kantor di swab antigen semuanya negatif, jadi kemungkinan dari ART yang sempat pulang ke rumah waktu itu memang pernah sempat bergejala nggak enak badan, tapi waktu itu karena musim pancaroba jadi suami saya nggak usah swab gitu karena kondisi cuaca juga sudah nggak bagus gitu. Terus tetapi setelah kurang lebih seminggu setelah ART saya bergejala, anak saya yang nomor 2 mulai demam kira-kira semingguan. Kemudian baru setelah itu saya yang nyusul gitu sih. Untuk pereda nyerinya minum paracetamol alhamdulillah turun, tapi nanti terus balik lagi gitu. Jadi kalau malam nggak bisa tidur, nafasnya susah, nafas lewat hidung nggak bisa karena bimpet gitu. Jadi disarankan cuci hidung, betul sekali dari Pak Yosi, Pak Arwi tadi. Saya juga pakai Sterimar itu sama NaCl, larutan NaCl 0,9 disuntik pakai suntikan gitu, terus diambil jarumnya lalu dimasukkan ke hidung itu tiap hari, sama cuci tenggorokan, gargling gitu pakai cairan
Saya pakainya ini apa Listerine dari SPOG, cukup Listerine gitu. Itu udah alhamdulillah begitu mulai bergejala saya pakai itu, alhamdulillah bisa nafas pakai hidung. Itu nikmat sekali bisa nafas pakai hidung. Kalau penciuman juga hilang, udah dari beberapa waktu setelah bergejala sampai sekarang juga belum bisa mencium bau. Tapi alhamdulillah kondisi sekarang sudah makin membaik. Gitu Mbak Vicky, Bapak Ibu sekalian. Makasih Mbak Vika. Wah, masih dalam kondisi isoman berarti Mbak Vika nih. Hari ini hari ke-12 kalau dihitung dari tanggal 29 Juni. Ya, semoga disarankan baik ya. Disarankan untuk PCR tanggal 13 Juli besok. Semoga lekas sembuh Mbak Vika. Untuk keluarga dan anak-anak gimana Mbak Vika? Ya Bu, untuk keluarga dan anak-anak Mbak Vika gimana? Alhamdulillah anak saya yang nomor 2 sudah baikan Bu. Jadi saya ungsikan ke lantai 2 udah bareng sama papahnya. Jadi yang tinggal bergejala saya sama RT aja. Ya. Makasih Vika. Istirahat ya. Ngomongnya jadi mudah-mudahan tanggal 13 sudah ada perbaikan keadaannya pas saat nanti dites. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan ke Pak Taryono. Sedikit menyampaikan, saya agak cukup kaget bahwa Mbak Vika bisa terpapar karena di kantor di bidang itu kita sudah cukup sangat menjaga jarak, bahkan menggunakan akrilik. Mbak Vika tidak pernah melepas masker, teman-teman, sampai saya terkadang lupa wajah teman-teman dan sangat kaget ketika Mbak Vika bisa terpapar gitu. Ternyata memang sekarang trennya itu dari rumah malah menuju kantor. Kita tadinya berpikir di kantor, sekarang kondisinya sudah berbeda. Makasih Mbak. Oke, J. Makasih Bu. Tapi berarti akrilik kita berfungsi nggih Bu di kantor, karena di kantor tidak ada yang tertular akhirnya. Gitu ya Bu? Iya, insya Allah Mbak Vika aktivitasnya dalam hari Senin itu cukup banyak. Kita juga berinteraksi cukup banyak dan langsung dilakukan penelusuran ke teman-teman atas perintah kepala balai. Kita antigen semua, alhamdulillah tidak ada yang dinyatakan positif. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin tadi Pak Taryono sudah minta izin nggak bisa hadir pagi ini. Mungkin Mas Fajar bisa sharing? Heri ada nggak ya Mas Heri? Mas Heri Nuryadin ada. Heri PPK Tanah. Ya ada Pak. Heri Pras. Oh Heri Pras. Adanya Pak Mas Dwi Nuryadin kayaknya. Mas Heri Pras ada. Mas Cahyo ada. Di Mas Dwi, Mbak Dwi Nuryadin. Ya, monggo Mas. Tangga Pak Kepala Balai ini. Monggo ya Mas. Dengar suaranya enggak Pak? Dengar. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai BPWS Rayopa, Bapak Dwi Purwantoro. Yang saya hormati Bapak Kabid, Ibu Kabid, Bapak Satker, Bapak Sukor, dan seluruh peserta Zoom di pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Pengalaman saya terpapar COVID itu sejak tanggal 23 Juni. Jadi waktu itu kita ada kegiatan sosialisasi di Kabupaten Purbalingga. Sebenarnya badan itu udah meriang, udah nggak enak gitu. Tapi saya kira cuma flu biasa. Akhirnya saya tetap berangkat ke Purbalingga dan mungkin sempat sampai ketemu Mbak Vicky kalau nggak salah di sana sama Mbak Melina itu. Nah, akhirnya aktivitas sampai sana 2 hari, terus pulang itu keadaan kayak makin
lemah, kayak tambah ngedrop gitu. Akhirnya setelah istirahat 1 hari di rumah, saya memberanikan diri untuk tes kesehatan di rumah sakit dekat saya di Nur Hidayah tepatnya. Nah, begitu saya mau kontrol ke dokter, sebenarnya tujuannya bukan untuk swab antigen atau apa, tujuannya untuk minta obat biar sakit saya sembuh. Nah, karena SOP di rumah sakit harus swab antigen dulu, akhirnya saya disuruh swab itu. Nah, dari situ setelah swab, setelah 15 menit saya dipanggil dan diberitahu kalau hasilnya positif. Nah, akhirnya setelah dicek-cek memang ada gejala lah, tapi kategorinya ringan. Karena kategorinya ringan, akhirnya saya diputuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, setelah itu dari pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Puskesmas Sewon 1 untuk istilahnya pendampingan sama memonitor keadaan saya. Nah, pengalaman saya saat isolasi mandiri itu hari setelah saya diputuskan positif itu memang posisinya masih naik sakit itu, belum mulai turun belum. Itu posisi sampai 2 hari setelah saya dikasih tahu positif, karena mungkin psikis juga ya, karena tahu positif itu malah tambah sakit, rasanya tambah kayak ngedrop gitu. Mungkin sama kayak tadi Pak David, setelah tahu positif kok tambah ngedrop. Akhirnya 2 hari itu saya terus kontak-kontak sama teman-teman yang pernah positif, kayak Mas Cahyo, Mas Fauzi itu yang terutama yang saya ajak kiat-kiatnya apa gitu, saya ikutin gitu. Akhirnya banyak hal, termasuk yang menurut saya paling penting untuk perbaikan saya itu dengan cara itu, Mbak, kita air panas, kita kasih minyak angin, terus kita hirup-hirup itu. Nah, itu kok dampaknya positifnya kok banyak banget lah, untuk penciuman yang kemarin sempat hilang itu akhirnya bisa mencium lagi. Di samping itu juga vitamin, saya minum yang dari Puskesmas itu 2 kali sehari, pagi sama sebelum tidur. Habis itu saya lakukan terus, keadaan mulai menurun dan alhamdulillah PCR terakhir kemarin sudah keluar tadi malam dan alhamdulillah hasilnya sudah negatif. Hasil lab terakhir. Mungkin itu Bapak Ibu pengalaman dari saya yang dapat saya sharing buat teman-teman semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dwi atas sharingnya. Mungkin jadinya kita juga paham ternyata teman-teman juga saling tukar informasi, dengan begitu jadi makin tahu kiat-kiat apa mungkin berbeda untuk penanganan yang kasusnya sampai harus ke rumah sakit, seperti tadi Pak Samsul Hadi atau teman-teman yang bisa isoman di rumah, dan malah Mas Ozi yang tadi ditolak-tolak mau masuk rumah sakit hanya diterima kalau mau di shelter-shelter tersebut. Jadi mungkin dari ini kita simpulkan memang ada beberapa tahapan dan juga keadaan seseorang mengalami COVID-19 dan juga penanganannya akan beda-beda. Mungkin ada lagi mungkin yang mau sharing. Tadi saya coba manggil Mbak Festi, Mas Fajar, apakah sudah ada yang gabung? Tapi kalau usul boleh Pak. Monggo Pak David. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Balai yang kami hormati, serta jajarannya, dan Kepala SNPT serta jajarannya. Kami ingin usul Pak, mohon izin Bapak.
ini dengan bertambahnya kasus positif COVID-19 di Yogyakarta ini, khususnya juga di kantor BBWS Rayopak, juga banyak yang terkena kasus COVID-19 ini, Pak. Dari kami usul untuk di kantor balai supaya dibentuk unit Satgas COVID-19, Pak. Unit Satgas COVID-19 untuk memantau rekan-rekan yang kena positif, baik itu penanganannya atau perkembangannya juga, Pak, gitu. Diusulkan untuk ada Satgas COVID-19. Dan seperti ada ini, Pak, ada Satgas yang banjir, itu seperti itu, Pak. Itu aja usulan dari kami, supaya agar Bapak Kepala Balai mungkin bisa menerima usulan dari kami. Sekian. Makasih, Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Pradah ataupun Pak Kepala Balai tentang pembentukan Satgas COVID ini sudah dibentuk per tanggal beberapa hari yang lalu. Monggo mungkin Pak Pradah ada yang mau disampaikan untuk data-data statistik dari tim Satgas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai, teman-teman Kepala Bidang, Kasatker, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mas Rifki bisa ditayangkan terkait dengan data-data teman-teman yang terkonfirmasi positif. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami di bagian umum dan tata usaha, kami sebenarnya sudah melakukan pendataan, Pak. Itu dimulai tanggal 25 November hingga saat ini, karena kami diwajibkan untuk memberikan laporan tiap hari Kamis. Malah kita ada istilah laporan Kamisan itu, Pak. Kalau dari grafik ini bisa kita lihat, itu memang di awal-awal bulan Desember itu memang yang paling banyak, Pak. Di situ hampir ada 13. Dan paling banyak waktu itu di awal Desember itu malah dari Gombong, Pak. Saya ingat sekali ada penanaman pohon di Sermo. Nah, itu saya mendengar beberapa teman terkonfirmasi positif. Itu ada Mas Arda, ada Mbak Sulis, ada Mbak Puji, ada Mas Mujiono, Mas Heri, Mas Edi, Mas Sotik, Mas Tia. Itu pertama-tama saya sempat kaget dengan banyaknya, walaupun waktu itu masih ada 8 waktu itu. Tapi seiring jalan ada fluktuasi juga, hingga di bulan Mei tahun 2021 agak menurun, Pak. Dan ini di awal bulan Juli ini memang peningkatannya cukup drastis, Pak. Kita data terakhir per 10 Juli itu ada 97 orang yang pernah terkonfirmasi positif, dengan 54 sudah sembuh, dan 25 yang masih isoman. 25 itu terdiri dari 20 yang ada di kantor Jogja dan 5 yang ada di kantor Gombong. Nah, ini memang ada penurunan, Pak, walaupun cuma 1-2, Pak. Sebenarnya kami sudah punya semacam tim gitu, Pak, untuk memonitor ini. Tapi usulan dari Pak David tadi terima kasih, Pak. Nanti mungkin kita secara balik kita juga akan menyusun satgas seperti semacam itu, Pak. Dan sebaiknya juga nanti per satker itu juga ada, Pak. Ini sesuai juga dengan arahan beberapa waktu yang lalu dari Pak Asep Arufah ini. Dan mungkin nanti Bapak Kepala Balai juga akan menyampaikan bahwa kita juga dalam rangka untuk kegiatan percepatan vaksinasi, kita juga ada tim, Pak. Itu ada terbentuk menjadi 2 tim. Tim yang pertama tim terkait dengan kegiatan vaksinasi, dan yang kedua tim terkait dengan kegiatan isolasi mandiri. Kalau yang kedua tadi kita melibatkan dari UPT atau balai yang ada di Yogyakarta. Untuk ini Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon informasinya nanti bisa melalui atasan masing-masing, karena ini kita update tiap hari, Bapak. Jadi kalau sudah ada yang sembuh tolong diinformasikan ke kami. Jadi ya bisa mengetahui seberapa banyak yang sudah berkurang dan seterusnya, Pak. Ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Kepala Balai terkait dengan kegiatan vaksinasi dan isoman, karena kita sebagai
koordinator wilayah, dalam hal ini Bapak Kepala BPS sebagai ketuanya. Bapak Ibu sekalian, di samping itu ingin saya sampaikan bahwa tidak lama lagi, mungkin minggu depan gitu, minggu ketiga, kita akan melakukan kegiatan vaksinasi untuk keluarga. Jadi saya mohon untuk bapak-bapak yang kemarin waktu vaksinasi pertama, dosis pertama itu belum mengikuti atau berhalangan, saya harapkan Bapak bisa mendaftar kembali dan mengajak saudara-saudara, bisa anak, ponaan, atau orang tua. Monggo Pak, kebetulan jatah kita lebih dari cukup Pak. Untuk sementara yang data yang masuk di Pak Budi itu kurang lebih ada 1.163 pegawai, dan kita masih punya banyak Pak, mungkin sekitar 2.000-an masih ada untuk vaksinnya Pak. Nah, untuk itu karena ini hari Sabtu tanggal 10 merupakan batas terakhir, mohon setelah ini nanti bisa menyampaikan kepada kami Pak terkait yang belum menyampaikan informasi di website pu.go.id garing vaksin itu Pak. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara ini dan tadi sudah memberikan semacam cerita, berbagi pengalaman dan seterusnya. Ini sangat bermanfaat bagi kita bersama. Dan yang terakhir saya akan membacakan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar Pak. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Ibnu Sina rahimahullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih Pak Prada atas penyampaian laporannya dan juga rencananya. Monggo kepada Pak Kepala Balai, untuk paparan sudah disiapkan teman-teman untuk vaksinasi tadi. Terima kasih Mbak Vicky. Mungkin kalau ini kan untuk laporan ke Risnen Pak Menteri, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan vaksin itu di bulan Juli, di minggu ketiga. Sudah koordinasi tempatnya nanti menurut info yang tidak, memang nanti yang melaksanakan RS Bayangkara, tapi kemungkinan besar tidak di RS Bayangkara. Kalau di RS Bayangkara itu kan sekarang tempat untuk menangani COVID, mungkin nanti kita di Bidokes di Balapan. Jadi di Jalan Solo itu ada LPP, ke barat sedikit, nanti Duta foto itu ke kiri, jadi ke situ. Jadi kemungkinan besar kita tidak di sana karena kemarin Pak Wakapolda kita tidak melakukan di situ karena takutnya nanti yang sehat terpapar COVID. Terus tadi sudah sama Pak Prada bahwa silakan Bapak Ibu untuk melakukan vaksinasi khususnya keluarga yang ada di dalam satu atap. Paling enggak orang tua, masih punya orang tua, Bapak Ibu, atau mungkin ponaan, atau adik, kakak, silakan daftarkan. Tapi memang yang akan diutamakan nanti kalau vaksinnya cukup bisa diakomodir semua, kalau enggak nanti yang satu atap itu wajib, dan orang tua itu wajib dianukan. Dan di sini kami sampaikan juga bahwa kita itu semua sebetulnya adalah duta vaksin. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang takut melaksanakan vaksin atau apa, ya tolong teman-teman sebagai aparatur sipil itu ya, baik yang PNS maupun non-PNS kan juga bisa menyampaikan bahwa vaksin itu memang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi perkembangan dari COVID. Walaupun kita sudah divaksin kena itu kan beda sama yang belum divaksin. Jadi kami sudah disampaikan kemarin bahwa semua adalah duta vaksin sampai tadi malam atau apa itu tadi malam saya juga lihat ada konser juga yang menyatakan bahwa vaksin itu aman dan untuk kita semua. Yang itu paling penting karena kadang-kadang orang yang tidak tahu itu merasa saya itu punya hipertensi, saya punya penyakit ini. Ya kalau memang orang seperti itu tolong konsultasi ke dokternya dulu, boleh enggak. Tapi jangan memutuskan sendiri karena kita bukan dokter. Kemarin juga ada beberapa yang nggak mau vaksin ya. Saya kalau nggak mau vaksin alasannya apa, tapi kalau nggak mau vaksin nggak ada alasannya, menurut saya juga nggak boleh. Mungkin kalau salah satu contohnya kayak Pak Yanto itu memang kalau kena obat mungkin Pak Yanto itu kan alergi obat itu mungkin saya bisa menerima, dia baru mau konsultasi. Tapi kalau yang lain
menolak vaksin itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan kalau bisa menjelaskan bagi saya menjelaskannya secara logis dan medis, tidak cuma alasan. Kalau alasan menurut saya nggak bisa, makanya ya kita alhamdulillah yang kena nggak banyak lah, kita 25 dibandingkan dengan Cimanuk, Cisanggarung yang sampai hari ini kurang lebih ada 100 sampai 150 itu yang aktif. Kita alhamdulillah juga tidak terlalu banyak, dan ini mulai minggu depan kita sudah ada namanya isolasi terpadu yang akan kita lakukan di Balai Diklat. Umpamanya Bapak Ibu merasa di rumahnya kurang fasilitasnya, nggak ada kamarnya, terus nggak ada tidak ada tempat toiletnya atau apa, kita menyediakan tempat di Diklat Wisma di Kota Gede. Jadi kalau dimasukkan di situ, semua biaya yang dikeluarkan adalah tanggungan dari PUPR. Jadi sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan itu di sana. Tapi kalau memang teman-teman kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam Bapkom atau di Pusdiklat itu kadang-kadang sakit juga. Tapi kami menyerahkan ke teman-teman aja, rekan-rekan yang nyamannya di mana. Kalau memang harus perlu itu, kami sebagai perwakilan di Jogja, sebagai koordinator wilayah, kami sudah menyiapkan tempat, termasuk nanti kita juga menyiapkan penjemputan dari rumah, kita bawa ke Diklatnya ini. Jadi di situ bagus kamarnya, ada kamar mandi dalam, airnya juga hangat, juga terilasi sendiri, jadi sangat nyaman. Itu kita jamin makannya, kesehatannya, juga nanti ada dokter yang visit maupun perawat yang akan melihat perkembangan Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sudah kita lakukan kemarin dengan Pak Prada, dengan Pak Budi. Kita sudah berusaha menyiapkan tempat yang nyaman buat teman-teman. Tapi sekali lagi kami memang mendoakan teman-teman jangan sampai masuk ke sini. Kalau ke sini juga nanti repot semua. Tapi kalau masih bisa perawatan di rumah, itu memang arahnya Pak Menteri harusnya masuk ke sini. Tapi saya juga nggak berani menolak arahnya Pak Menteri, karena kalau dipisahkan sama keluarga kadang-kadang ya malah kadang-kadang tambah sakit, mikirnya nanti yang macam-macam. Ya, tapi saya silakan aja Mas, rekan-rekan nanti menentukan mana. Kalau memang satu keluarga pengen masuk di sini, kamarnya ini banyak, ada yang satu kamar itu untuk 3 orang. Jadi bisa nanti mamanya ada positif 2 atau 3 orang bisa masuk dalam satu kamar, dan itu kami jamin makannya udah nggak usah mikir obat, vitamin, obat-obatan nanti akan kita sediakan semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi insya Allah PUPR, kita keluarga besar dari PUPR tidak akan istilahnya tidak ngaruke atau tidak ngurusin. Itu adalah pesannya Pak Menteri, dan saya di sini sebagai koordinator baik Cipta Karya, penyediaan perumahan, Bapekon, Bina Marga adalah koordinatornya di saya. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman yang ada di balai lain bahwa kita sudah siap untuk ruang-ruangannya. Itu aja Mbak Vicky. Jadi sekali lagi semoga kita nggak menambah klaster baru atau jangan menambah pasien baru. Kalau boleh sudah ini kita menurun, minggu depan kita vaksin, kita bareng-bareng. Sekali lagi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak vaksin ya. Kalau kemarin vaksin karena belum 3 bulan saya perbolehkan, tapi kalau alasannya macam-macam nggak bisa memberi alasan, mungkin akan saya ajak ngomong. Kalau sudah diajak ngomong kok masih itu kata Pak Menteri itu untuk catatan, karena itu akan mempengaruhi orang lain, dan orang lain akan mempengaruhi orang rumah mempengaruhi yang lain. Jadi orang nggak mau divaksin, kita nggak akan selesai ini, nanti bisa-bisa sampai 2022 nggak akan selesai. Kita semua punya putra-putri kan, kasihan ini anak-anak 2 tahun nggak sekolah. Sekolahnya cuma di rumah, juga ilmunya juga nggak nambah, mau nambah juga ya sulit juga tanpa tatap muka. Jadi itulah, tolong teman-teman sekali lagi, saya percaya ke rekan-rekan semua bahwa kita berusaha baik, kita nyengkuyung bareng-bareng untuk perbaikan, khususnya kita di wilayah Jogja dulu, untuk secara umumnya di Indonesia. Dari saya cukup sekian Mbak Vicky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, yang dokter itu yang biasa bagian anunya, MC. Pak Tampang masih mau menyampaikan sesuatu, Pak? Monggo Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya tadi dipesani untuk memandu acara ini paling maksimal 1,5 jam karena sudah mengambil waktu weekend Bapak Ibu sekeluarga. Terima kasih Bapak Kepala Balai sudah menyampaikan adanya update terbaru terhadap isolasi mandiri dan fasilitasnya di Ngexi Gondo di Balai Diklat. Juga kita sebaiknya sebagai aparatur negara mendukung vaksin 100% dan apabila sebagai duta vaksin kita tadi pesan Bapak akan mempengaruhi kepada lingkungan kita juga dan teman-teman ataupun keluarga apabila kita tidak melaksanakan, maka sebaiknya memang kita mendukung kegiatan vaksinasi secara serta-merta. Baik Bapak Ibu, mungkin apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini, saya mohon maaf dan juga segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support-nya dan atensinya sepanjang acara ini berlangsung. Kepada Bapak Kepala Balai kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas segala perhatian dan dukungan 100% terhadap aktivitas maupun fasilitas terhadap kegiatan penanganan COVID-19 ini, juga kepada Kepala Bagian TU Pak Prada juga atas atensinya dan juga updating datanya, dan kepada Bapak Kepala dan Ibu Kepala Bidang yang juga masing-masing melaksanakan pemantauan terhadap stafnya di masing-masing bidang dan juga masing-masing kesatkeran, Bapak Kepala Satker dan juga teman-teman di PPK dan juga semua staf yang sekarang sedang mengalami isolasi mandiri. Kami doakan agar segala lekas sembuh. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam sehat semuanya. Semoga semua makin sehat. Sebelumnya kita tutup dengan doa dan foto bersama Mbak Vicky. Oh iya Bapak. Monggo, saya lupa satu. Mas Iki ada yang mau berdoa bersama Mas Iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa. Izin doa dengan syariat Islam bagi pemeluk kepercayaan lain, kami persilahkan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah yang Maha Menatap, kami panjatkan syukur alhamdulillah padamu, Tuhan penguasa langit dan bumi. Hanya padamu kami berlindung dari kerasnya musibah, dari kesengsaraan, dari buruknya qada, serta dari kesenangan yang menyesatkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Rahman, limpahkanlah keselamatan. Angkatlah segala sakit dan duka yang menimpa kami. Berilah kami petunjuk untuk selamat di dunia dan di akhirat. Ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua, juga dosa seluruh penduduk negeri ini. Sungguh, hanya Engkau yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma mujib, kabulkanlah doa kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo diatur Pak Budi untuk foto bersama. Oh iya, monggo di-on-kan dulu kameranya Bapak Ibu. Ya Bapak nggih, Mas Iki ya. Sudah pada on kameranya nggih? Monggo Bapak Ibu di-on-kan dulu mungkin yang ya, Mas Jimmy ya itu udah on. Dari Supan 1 ini belum pada on. Kori, Pak Kori. Yang double memang ada 2 kamera. 2, 1. Halaman pertama, 3 halaman ya Bapak Ibu. Sekali lagi, 3
3, 2, 1. Lanjut halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke. Atur nuwun Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih. Sehat dan tetap protokol kesehatan. Assalamualaikum. Ya selalu. Assalamualaikum. Salam. Siap Bapak Prada, Bapak-bapak yang lain. Mas Didi. Yes, siap Bapak. Ini kepala tongseng kepalanya mau dikirim enggak ini? Iya Pak. Ini kemarin yang punya kena lockdown katanya Pak. Itu Buyul sudah dikirimi. Kita belum ya Pak Prada. Waduh. Siap Bapak. Segera. Ya. Tindak ya. lanjut. Makanya enak, jangan jangan. Teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng siang. Siang izin lift. Mas Siki ini masih recording, di off dulu recordingnya. Tapi nanti saya minta Mas Siki kerjasama dengan teman-teman di SOTV ini dihasilkan dalam bentuk mungkin laporan 4 menit gitu aja, jangan kelamaan. Maksudnya buat tambahan konten kita bisa dimasukkan dalam kategori SO Talk. Nanti kerjasama dengan Mas Indro. Mungkin filenya ditaruh di drive atau gimana sehingga bisa dikerjakan dari rumah mungkin.